Pada set pertama, Simon yang merupakan unggulan ke-11 ternyata mampu merebut set setelah unggul 21-15. Pada set kedua, giliran Simon yang mengalami tekanan. Hasilnya unggulan pertama Tommy Sugiarto pun memaksa Simon bermain rubber set setelah merebut set kedua 21-13. Namun Simon yang merupakan peringkat ke-7 nasional akhirnya berhasil menang 21-17. Di partai puncak, Simon akan ditantang juniornya Dionysius Hayom Rumbaka. Selain tunggal putra, Indonesia juga masihkan gelar pada nomor ganda campuran. Pasangan unggulan pertama Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir masih belum mendapat ganjaran berarti pada kejuaraan ini. Menghadapi wakil Cina, Kaing Xiang Huang dan Wen Chen, Owi Butet hanya butuh 28 menit untuk merebut tiket babak final. Pasangan Cina junior tersebut takluk 2 set langsung 21-15 dan 21-17. Selanjutnya, Owi Butet akan melawan rekan senegaranya yang juga unggulan ke-6, Praven Jordan dan Vita Marisa. Baik, demikian tadi perjalanan menuju babak final di Yonex Sunrise Indonesia Open GP Gold 2013. Sebelum nanti kita bergabung ke GOR Among Raga Yogyakarta, kita harus break terlebih dahulu dan jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Open GP Gold 2013. Adakah manusia yang tak dapat terluka secara fisik? Dia mampu merasakan tentang hal-hal yang gaib. Manusia setengah dewa masih ada hingga kini? Mungkin dulu orang percaya karena belum ada agama. Mitos, manusia setengah dewa. Minggu, 29 September pukul 23. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ayah, airnya habis. Aku bantu angkat ya. Tidak perlu, karena kita sekarang memakai Clio kemasan galon baru. Kemasan baru Clio dengan handle yang pertama di Indonesia untuk memudahkan mengangkat. Isi tetap 19 liter. Bahan kemasan galon free BPA dan tanpa bahan pewarna, sehingga kemasan galon bening dan bersih. Saya pernah kena gatal jamur. Waktu coba salep impor, kulitku gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Aman di kulit, terpercaya, cepat kerjanya. Ush, gatal jamur, jangan pakai sembarang salep. Oleskan saja Kalpanax. Jogging, sprint, estafet, marathon. These are just ordinary running. Zing dare you to be more. Zing practical running. It's more than just running. See you at the top. Zing more than anti-dandruff shampoo. Sanggupkah tim papan tengah mendobrak kokohnya raksasa Jerman? Borussia Mönchengladbach versus Borussia Dortmund, Sabtu 5 Oktober pukul 20. Di Kompas TV. Baik, kembali lagi di hari terakhir atau di babak final turnamen bulu tangkis Yonex Sunrise Indonesia Open GP Gold 2013. Sebelum nanti kita akan menyaksikan pertandingan demi pertandingan di hari ini, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk bertemu dengan rekan saya Ica untuk mengabarkan kondisi di GOR Among Raga Yogyakarta. Sesaat lagi kita akan segera menyaksikan babak final dari Indonesia Grand Prix Gold 2013, di mana pada partai pertama nanti kita juga bisa langsung menyaksikan sang juara dunia 2013, pasangan ganda campuran kebanggaan Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir yang akan berhadapan dengan rekan satu negara mereka yang juga merupakan unggulan, itu Vita Marisa. Natsir memang sepanjang kejuaraan kali ini dari babak pertama sampai dengan semifinal memang tidak menemui kesulitan berarti, masih terlalu tangguh bagi lawan-lawannya karena dalam semua pertandingan yang mereka lakoni mereka hanya butuh kemenangan langsung 2 set dengan durasi pertandingan yang cepat, bisa dibilang cepat antara 17 menit sampai dengan 25 menit. Dan kita akan saksikan apakah Tontowi dan juga Liliana Natsir, Owi Butet bisa kembali merebut
gelar juara ganda campuran di Indonesia Grand Prix Gold 2013 kali ini. Dan nanti Indonesia juga sudah memastikan gelar di 3 nomor, yaitu selain ganda campuran tadi ada juga di ganda putra dan juga tunggal. Kita bahkan senior Baik, terima kasih Ica. Kita nanti akan segera bergabung lagi ke Gor Among Raga Yogyakarta. Penonton di sana juga sudah mulai banyak, bukan begitu Mbak Yuni dan Bung ADP? Bung ADP, ini pertanyaannya, kenapa target yang tadi dicanangkan oleh bisa lepas? Karena unggulan itu semuanya dari Indonesia kan? Ya, betul. Ya, ini bahan introspeksi yang penting bagi kita semua, bukan hanya PBSI tapi segenap juga insan bulu tangkis di Indonesia, bahwa memang untuk nomor putri memang pemain yang datang juga bukan diunggulkan di tempat pertama dan sebagainya. Banyak juga pemain tunggal putri yang lebih senior dan juga yang junior, tapi mereka juga akhirnya kalah dan harus menyerahkan laga final kepada 2 pemain tunggal putri Cina. Ya Mbak Yuni, finalis di tunggal putri ini yang dari China ini dua-duanya unggulannya jauh di bawah dari unggulan-unggulan dari Indonesia. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, Mbak? Kenapa pemain-pemain kita bisa takluk dari yang rankingnya di luar 40 besar? Ya, kalau kita lihat permainan kemarin sebenarnya dari semifinal itu sudah kita mempunyai 2 wakil ya, April dan Dinda itu ya? April dan Maria Febel. Tapi berhadapan dengan 2 pemain China yang muda, 1 bagus, postur yang tinggi. Permainan terjadi kemarin, saya melihat memang banyak sekali unforced error. Yes. Nah, baik kepada kedua pemain Indonesia ini, dan itu adalah menurut saya kunci ya, yang membuat pemain China ini menang, dan ketidakkonsistenan kita juga, Bung. Oke, Mbak Yuni, Bung ADP kita akan bahas lagi nanti. Yeah. Sport Lovers jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan segera mengajak Anda menuju ke Gor Among Raga Yogyakarta untuk menyaksikan partai pertama di babak final Yonex Sunrise Indonesia Open GP Gold 2013. Sanggupkah tim papan tengah mendobrak kokohnya raksasa Jerman? Bayer Leverkusen versus Bayern Munchen, Sabtu 5 Oktober pukul 23 di Kompas TV. Ready guys. Internasional secara higienis di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat sehingga berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin Good. Mastin Good. Intip kegiatan mereka di Suci The Tour. Kembali lagi di
campuran. Wakil dari Indonesia, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir berhadapan dengan Pravin Jordan dan Vita Marisa. Bung ADP, sudah Anda perkirakan sebelumnya bahwa dua pasangan ini akan bertemu di final? Kalau melihat pertandingan mereka di semifinal sih memang bisa diprediksi mereka akan bisa tampil di final karena betapapun pengalaman menentukan dan Vita tampil cukup baik di semifinal dengan mengendalikan permainan meskipun ya kebetulan mereka tapi ganda yang relatif katakanlah ya lawannya dan ya tidak perlu diragukan lagi dengan keberadaan mereka sebagai ganda campuran peringkat ketiga dunia dan unggulan pertama di kejuaraan ini. Kita tahu belum ada rintangan berarti bagi mereka dan kita akan tunggu bagaimana berlangsungnya final ini karena pertemuan antara Vita di satu sisi dengan Liliana di sisi lain akan menarik. Iya, Mbak Juni, ini sepertinya akan berjalan seru. Tadi itu dua pasangan ini pernah bermain bersama, Vita dan juga Liliana Natsir. Akan seperti apa, Mbak, ini pertandingan ini berjalan? Ya, saya rasa akan benar seru banget karena waktu mereka rekor pertemuan di Singapore Open 2013 bermain rubber game, di game yang ketiga 21. Benar-benar akan hanya mungkin siapa yang lebih siap konsisten itu ya akan memenangkan pertandingan. Namun saya boleh katakan mungkin Tontowi dan Butet lebih ada sedikit mungkin kalau bisa 5-5-4-5. Oke, Bung ADP akan mudah untuk diprediksi pertandingan? Iya, saya mungkin 60-40 lah untuk Towi dan Butet. Oke, kalau gitu saya 70-30 untuk Simon Santoso. Baik, kita segera menuju ke Gor Among Raga Yogyakarta. Ini adalah wasit dan juga service judge yang akan memimpin pertandingan ini. Di turnamen Yonex Sunrise Indonesia Open GP Gold 2013, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir merupakan unggulan paling tinggi. Meski mereka pernah mencapai ranking kedua sebelumnya, keduanya tampil sebagai juara dunia di kejuaraan dunia Agustus lalu, setelah sebelumnya menjuarai Singapura Terbuka dan menjuarai All England. Tontowi Ahmad, Liliana Natsir di babak semifinal mengalahkan Huang Kai-siang dan Chen Qingchen dengan 21. Mengalahkan wakil Thailand di babak perempat Kitty Harakul dengan 21-15, 21-15 dan mengalahkan ganda campuran Indonesia di babak ke-32 besar dan babak 16 besar. Ricky Widianto, Puspita Deli juga dengan 2 game, Ismail Rizky dan Adriani Ratnasari 2 game. Belum kehilangan 1 game pun sampai dengan babak final ini, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Ya, tapi kalau melihat dari permainan di semifinal kemarin, Vita tampil lebih baik, Bung. Di depan dia lebih banyak melakukan serangan dan juga setengah smash yang baik. Sedangkan Butet kemarin kalau saya melihat masih banyak ragu-ragu di depan. Ya, jadi kalau secara penampilan semifinal kemarin ya, tapi hari ini kan berbeda lagi keadaannya, Bung. Sementara itu, Pravin Jordan dan Vita Marisa menempati unggulan ke-6 di turnamen Yonex Sunrise Indonesia Open GP Gold tahun ini. Mereka mengalahkan Edi Subaktiar di babak semifinal sebelumnya juga dengan 2 game langsung 21-10, 21-18. Game pertama akan dimulai babak final ganda campuran di Indonesia Open GP Gold 2013. Vita Marisa akan melakukan serve game pertama. Bola diarahkan ke Liliana Natsir. Vita Marisa to serve to Liliana Natsir. Level play. Bersiap melakukan serve, sudah dimulai. Angka pertama bagi pasangan Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Setelah pengembalian bola dari Vita Marisa tadi tidak mampu. Serve dari Ahmad tadi bisa dicop dengan cepat oleh Pravin Jordan. Angka menjadi 1-1 di game pertama. Pravin serve arahkan kepada Ahmad tadi. Smash yang tidak terlalu keras gagal diangkat dengan baik oleh Tontowi Ahmad. 2-1 di game pertama, sementara ini pasangan Jordan dan Vita unggul. Drop shot yang cantik tadi dari
Praven Jordan menambah kembali angka 3-1 untuk pasangan Jordan dan Marisa di game pertama. 2013, Liliana Natsir, Tontowi Ahmad. Satu lagi kesalahan dibuat oleh pasangan Liliana dan Tontowi. Angka bertambah 4-1 untuk keunggulan Praven dan Vita Marisa. 5-1, cepat perolehan angka, 4-2. Ya, keluar tadi tampaknya pengembalian. Praven. Mainan net hampir saja tidak bisa dikembalikan tadi oleh Praven. Keluar kali ini. Smash keras dari Ahmad tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh Praven Jordan. 3-4, mulai mendekati perolehan angka. Ya, selain faktor Vita dan Liliana, tampaknya faktor pemain putra dalam hari ini, Tontowi dan itu kan Bang Erwin. Juga akan banyak menentukan, tidak terlalu banyak terburu-buru dan kurang cermat, pada akhirnya juga akan merugikan pasangan mereka sendiri. Apa yang dipersiapkan dalam hal taktik menurut Anda, Mbak? Memiliki itu yang akan memenangkan pertandingan ini, Bung. Sama-sama sudah mengetahui, Bung, permainan masing-masing, karena kan mereka juga partner di ganda putri. Ya. Dan mereka adalah motornya sekaligus. 7-3 sementara ini di game pertama. Praven Jordan, Vita Marisa unggul. Tertinggal 4 poin, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Serve diarahkan kepada Liliana. Praven Jordan, mudah saja bagi Tontowi Ahmad. Angka bertambah jadi 4-7 di game pertama. Tontowi Ahmad serve arahkan kepada Praven Jordan. Satu kesalahan dilakukan oleh Vita Marisa. 5-7. Di partai kedua babak final hari ini akan saling berhadapan dua pebulu tangkis China di tunggal putri. Yusu dan juga Suwodi masing-masing mengalahkan tunggal putri Indonesia di babak semifinal. Gagal. Ya, Owi Butet mulai banyak melakukan serangan ya, Bung, daripada melayani permainan dari Jordan dan Marisa ini, sehingga mampu menyamakan kedudukan sekarang. Yang keras menghilang tepat di daerah pertahanan dari Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad. Ya, mereka sedang mencari angka dengan cepat seperti itu ya. 8 sama di game pertama. Liliana Natsir. Praven Jordan arahkan kepada Tontowi Ahmad. Smash. Kembalikan dengan baik oleh. Tidak mengira, saya pikir tadi bahwa smash itu bisa dikembalikan
ke daerah pertahanan dari Liliana dan Tontowi Ahmad. Ya. Akan bertambah kali ini untuk pasangan Jordan dan Marisa, 9-8 di game pertama. Fault saya kira tadi. Service over. 9-9. Service fault yang pertama di game pertama ini. Drop itu dari Vita Marisa dan drop shot yang mulus tadi jatuh tepat di bagian depan daerah permainan dari Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Dengan level permainan yang hampir sama, Mbak Yuni, dan saling mengetahui bagaimana permainan lawan, saya kira yang menentukan adalah untuk tidak melakukan banyak kesalahan sendiri mungkin ya. Ya, dan kalau di ganda campuran ini Bung mungkin faktor putri ya, antara Vita dan final kemarin kurang mantep bermain. Sehingga akhirnya pasangan Vita dan Pravin bisa menyerang, Bu. Oke. Sementara ini pasangan Pravin Jordan, Vita Marisa mengungguli pasangan Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Tapi kalau kita lihat kemarin, Bung ADP, memang Tontowi dan Liliana ini pertandingan dengan sampai bentuk permainannya begitu. Slow starter katakanlah seperti itu ya. Jadi seperti kurang panas pada awal-awal game pertama. Tapi yang harus diwaspadai adalah mereka kini unggulan pertama di turnamen ini dan rasanya semua pasangan yang melawan mereka tentu ingin mengalahkan mereka, termasuk Vita dan Pravin Jordan yang kali ini bertemu di final. Jadi melawan mereka semua pasangan tentu akan habis-habisan dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. 11-9 unggul sementara ini Pravin dan Vita Marisa. Penempatan bola yang sangat bagus tadi dari Vita Marisa. Passing yang sangat jauh dari kedua pemain. Ya, Bung. Cara bermain dan Butet berbahaya, Bung, bagi kedua pasangan ini. Karena ini sekarang Vita dan Pravin banyak menyetir atau menyetir permainan ini ya. Serve yang kembalikan. Biarkan saja oleh Liliana Natsir. Keluar tampaknya tadi pengembalian bola dari Vita. Jauh dari baseline. Oleh pasangan Jordan dan Marisa, tanggung dari bola itu, Mbak. Ya. Terlalu cepat kayaknya untuk mengenai net dan memanjang, Bung. Ya. Menunduk dan membiarkan. Ini sepanjang game pertama, kalau kita lihat dari segi placing dan juga penempatan di depan, kita masih lebih unggul, Bung, sehingga banyak lebih safe ya, Bung ADP. Betul. Dan 2 kali penempatan bola dari Pravin Jordan membuahkan poin, Bu. Yang terakhir adalah bola menyilang ke sisi kanan pertahanan Towi dan Liliana. Kali ini sebuah placing backhand yang sangat mulus tadi dari permainan dari
oleh Liliana Natsir. Sulit Bung itu. Perlu dicatat juga bahwa mereka ini memang dua wakil dari Indonesia, tapi Vita dan Praven tidak berada di pelatnas. Jadi mereka ini sebenarnya jarang bertemu nih Bung. Lagi pressing backhand cross yang dilakukan oleh Liliana. Di luar boleh, tapi kalau mereka merasa lebih baik untuk berada dalam pelatnas, kita juga welcome. Yes. Smash yang diarahkan ke menyulit 15. Net mudah bagi lagi keluar 17-14. 17-14. Ya, pasangan Owi Bu. Masih bersiap untuk melakukan serve. Dikembalikan oleh Vita Marisa 18-15. 18-15. Sayangnya tidak ada pengukur kecepatan smash itu ya Mbak ya? Iya, biasanya ada Bung. Iya, kalau smashnya itu berapa? 25 sampai 150. 125 sampai 150. Kita biasanya main sampai 180. Bisa 180, Bang Erwin. 18-16. Service over Fault. 19-16. Fault kedua, service fault kedua yang dilakukan oleh pasangan Jordan Marisa 19-16. Dua angka lagi untuk mengakhiri game pertama. Ragu tadi. Tontowi Ahmad untuk mengembalikan bola dan smash keras oleh Kevin Jordan. 17-19. Masih menahan pergerakan poin dari Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Smash yang mungkin akan sedikit mewarnai, membuat tempo ini sedikit lebih cepat. Game point. Game point 17. Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir
Ya, tidak seseru ketika mereka bermain melawan China ya. Ini dikarenakan memang kedua pemain ini memiliki tipe permainan yang sama, Bung. Pressing, menyerang. Jadi sepertinya tidak terlalu cepat seperti itu, Bung ya. Variasinya seperti itu aja terus. Dan sekarang 20-20. Wah, itu seru nih. Mereka seperti itu, Bung. Mereka harus memancing dulu dengan tes. China jarang pressing, Bung. Jadi bolanya tuh lebih terlihat keras dan cepat gitu. Gagal smashan menyilang dari Tontowi Ahmad. Terhenti di net. Sedikit frustasi tadi kelihatannya. Memang faktor keinginan untuk cepat mengakhiri pertandingan. 2 kali kita cermati Tontowi menyentuh net dan gagal menyeberang ke daerah permainan lawan. Dari 20-17 tadi ya, Bung. Ini poin krusial sementara. Game point yang pertama untuk pasangan Vita Marisa dan Jordan Marisa justru akhirnya memenangkan game pertama ini dengan 22-20. Setelah tertinggal 20-17 di game pertama, mereka membalikan keadaan, menyamakan poin 20-20 sebelumnya. Jangan kemana-mana Sport Lovers, karena setelah ini kami akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan di game kedua dari babak final ganda campuran Yonex Sunrise Indonesia Open GP Gold 2000. Di dunia terselimut. Most Neapolitans were familiar with legends about their city's underworld. Dan mari mulai menatap kekayaan peradaban. Unbelievable. What are these inscriptions? Oh, I see right here. You can see these were some of the prisoners. Oh, they're like graffiti. I mean, hard. Yeah. Saya pernah kena gatal jamur. Waktu coba salep impor, kulitku gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Aman di kulit, Bawah pengawasan mutu. Kembali lagi di Gor Among Raga Yogyakarta untuk menyaksikan pertandingan di babak final ganda campuran antara Tontowi Ahmad, Liliana Natsir berhadapan dengan Pravin Jordan. Marisa unggul di game pertama tadi dengan 22-20 setelah mereka tertinggal 17-18 di game pertama. Mbak Yuni, menurut Anda kenapa keunggulan 20-17 itu tidak bisa dipertahankan oleh Tontowi Ahmad, Liliana Natsir? Ya, sudah unggul 20-17 tadi ya di game pertama. Nah, kita lihat di sini Owi dan Butet, Owi ya terutama ya, banyak melakukan unforced error. Dan saya lihat tadi akhirnya 5 angka berturut-turut. Nah, kita melihat memang rally point ini bahaya, Bung. Kalau sehingga kan ada target sapu bersih dari federasi ya, dalam hal ini dari PBSI. Kemudian karena Vita dan Pravin ini di luar pelatnas, artinya target itu untuk ganda campuran akhirnya melekat pada Tontowi dan Liliana. Sementara mereka juga berada dalam posisi unggulan pertama atau unggulan teratas, sehingga memang tekanan lebih berada pada mereka.
3-3 kedudukan saat ini di game kedua. Vita Marisa dalam posisi untuk melakukan serve. Dan kalau kita lihat tadi Tontowi sempat membanting raketnya, Bung. Artinya seharusnya penguasaan dirinya lebih tenang ya dalam pertandingan. Tapi saya suka itu, Bung Aditya. Saya senang ada tontonan-tontonan yang kayak gitu. Oh ya, ekspresi-ekspresi itu yang menarik sebetulnya. Menarik ya, berbeda dengan Simon ya. Iya. Saya senang melihat Andi Mari membanting raketnya di tenis misalnya. Oh ya, di satu sisi memang itu juga bagian yang menghibur dalam siaran langsung pertandingan olahraga. Atau teriakannya Maria Sharapova ketika melakukan. Oh ya, sepakat saya, Bang. Backhand dari Preven Jordan. Pass dari Tontowi Ahmad. Bolanya menyangkut di net. Di saat poin-poin yang penting ya tadi di akhir game pertama. Betul, memang kadang-kadang bisa terjadi ya, pemain bisa ada dalam situasi blank spot, melakukan kesalahan. Tubuhnya, dia kalau lagi sebel gitu ya sama si Owi seperti ini, dicuekin gitu Owi-nya. Ini terjadi waktu kejuaraan dunia. Kita bisa melihat itu dan karena begitu, Bung, kesalahannya bisa berturut-turut 4-5 poin. Lagi 2 kesalahan berturut oleh tidak mampu melewati net. Di turnamen ini, sementara Liliana Natsir, Tontowi Ahmad merupakan unggulan pertama sekaligus berstatus sebagai juara dunia dan ranking ketiga dunia saat ini. Kali ini sebuah kesalahan dari Preven Jordan, juga tanpa kesal dengan kesalahan sendiri yang di 7-5 game kedua, Tontowi Ahmad Liliana Natsir unggul sementara 2 poin. Penempatan bola yang... masuk rupanya. Masuk ternyata. Kesalahan antisipasi tadi dari Tontowi Ahmad. Dan bola dari Vita Marisa. Masih bisa diangkat oleh Vita tadi, smash dari Tontowi. Kesalahan di depannya dilakukan. Bola cukup tanggung pada terlambat sepersekian detik tadi untuk menyongsong bola di depan net. 8-6 game kedua, Tontowi Ahmad Liliana Natsir unggul. Backhand smash bisa dikembalikan namun keluar tadi. 2 kalinya Preven Jordan melakukan unforced error. Rubber game, Bung ADP? Rubber game rasanya. Rubber game, bagaimana? Seharusnya seperti itu. Lihat di game yang pertama pun. Akan rubber, Bung. Oke. Keluar rasanya pengembalian bola tadi dari Preven Jordan. 11-7 unggul sementara ini Tontowi Ahmad Liliana Natsir. 4 poin tertinggal saat ini, Bung ADP. Ya. Ada kata Liliana sangat penting dalam hal ini, sangat krusial sehingga
mereka akan hanya sedikit sekali melakukan kesalahan. Berkaca pada akhir game kedua setelah kalah di game pertama 20-22. 11-7. Juara All England, juara di World Championship, juara di Singapura terbuka tahun ini. 3 gelar yang sangat penting bagi pasukan Liliana Natsir. 12-7. Mereka ada di peringkat 3 dunia saat ini, meski belum mencapai peringkat terbaiknya di peringkat 2 dunia sebelumnya. Kembali tambahan angka untuk pasangan Tontowi Ahmad Liliana Natsir. Menyentuh net sulit dikembalikan oleh Kevin Jordan. 13-7. Menghilang tadi pengembalian bola dari Liliana, kali ini keluar. Lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Kevin Jordan. Ini ya Bung, rasanya dalam peringkat 13, Bung. Dari lihat peringkat masih oke. Mereka sudah berada di final. Artinya kan memang bulan pertama yang harus sampai ke final ya. Kecuali mereka kalah di babak-babak awal, itu lebih krusial lagi untuk mereka, Bung. tipis tadi pengembalian bola dari Kevin Jordan, menambah angka 8-14. 4 kesalahan Jordan. Sekarang yang nggak Smash dari Tontowi Ahmad. Keluar. 1 poin lagi. Tontowi dan Liliana 16. Lagi sebuah kesalahan. Akan rubber game nih Bung ADP ya? Ya, harusnya bisa diakhiri dengan kemenangan oleh Tontowi dan Liliana Bung. Kalau melihat ya sekarang sudah 18 melawan 8 Bung. 18-8 di game kedua. Pertandingan sepertinya akan berlangsung. Terlalu keras. 9-18. Menambah angka bagi pasangan Preven dan Vita Marisa. Oh ya. Ereksi kemarin Mbak, kondisinya baik-baik aja setelah eksebisi kemarin? Iya, hanya mungkin pegel-pegel aja Bung, karena udah nggak pernah main. 29 game point dan akhirnya dimenangkan oleh pasangan Natsir dengan 20. Pertandingan akan berlanjut ke game ketiga. Kami masih akan kembali untuk Anda untuk pertandingan babak final ganda campuran Yonex Sunrise Indonesia Open GP Go. Tim papan Leverkusen. Ayah, airnya
Aku bantu angkat ya. Tidak perlu, karena kita sekarang memakai Cleo kemasan galon baru. Kemasan baru Cleo dengan handle yang pertama di Indonesia untuk memudahkan mengangkat. Isi tetap 19 liter. Bahan kemasan galon free BPA dan tanpa bahan pewarna, sehingga kemasan galon bening dan bersih. Jadi bintang. Anak ibu juga bisa jadi bintang. BB Star Season 2 hadir lagi. Waktunya untuk si kecil bersinar. Rekam dan upload video bakat si kecil atau kunjungi tempat-tempat pendaftaran terdekat di kota Anda. Apapun cita-citanya, saatnya si kecil kembangkan bakatnya di BB Star 2. Dan jadilah bintang di BB Star 2. BB Star 2, officially sponsored by BP Lab. Pertandingan ketiga antara Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, dan Preven Jordan Vita Marisa di babak final ganda campuran Yonex Sunrise Indonesia Open GP Gold 2013. Di game kedua tadi, pasangan Preven Vita Marisa tertinggal 9-21 setelah unggul 22-20 di game pertama. Mbak Yuni, kenapa kalahnya jauh banget, Mbak? Di game kedua benar-benar pasangan Owi Butet ini tidak memberi kesempatan ya. Artinya sebenarnya kalau itu saja dilakukan konsisten dari game pertama, mereka bisa memenangkan pertandingan ini dengan. Pertanyaannya adalah Vita dan Praven baru unggul 2-1. Makanya itu disebut prediksi. Prediksi Jadi ya? di awal gitu. Saya sih pegang Tontowi dan Liliana, Bung. Karena ya mungkin sebelah sekarang yang Jordan Marisa ini yang lebih enak, Bung, lebih bisa menyerang. Artinya kalau di sebelah sini lebih mudah untuk menyerang dan mendapatkan angka. Kalau saya melihat 2 game tadi ya, Bung. Kenapa di area sini lebih mudah untuk Menangin. melakukan serang? Oh, oke. Dan Tontowi dengan smash keras itu bisa melancarkan dengan begitu gampang ya, Bu. Makanya di game kedua ini mereka juga bisa menang mudah. Nah, jadi kuncinya di game ketiga ini adalah sejauh mana Owi Butet ketika berada di sana bisa mengumpulkan angka sebanyak-banyaknya. Karena mereka akan bertukar tempat nanti. Iya. Baik, 3-3 saat ini kedudukan di game ketiga, berlangsung ketat kelihatannya di awal game ini. Keluar pengembalian bola dari Vita Marisa, 4-3. Jordan Marisa memimpin di game ketiga saat ini. Sebetulnya pertandingan ini bisa dimenangkan 2 game langsung oleh. Mereka tidak kehilangan fokus di game pertama. Tontowi Ahmad menyentuh net, itu sulit dikembalikan oleh pasangan Vita Marisa dan Preven Jordan. 4-4 di game ke-3 ini. Akan ada kejutan di pertandingan ini, Mbak? Melihat permainan sejauh pertandingan ini, Bu. Jump smash keras tadi dilakukan oleh Preven Jordan, namun gagal melewati net. 6-4 unggul 2 poin di game ketiga. Unforced error saya kira kunci dari betul, pembeda dari Iya. Tontowi sangat menguntungkan. 2 kali berturut-turut kesalahan dilakukan oleh Preven Jordan. Angka bertambah 7-3 di game ketiga ini.
masuk kelihatannya, tipis saja. Betul, nampaknya tepat di atas garis, Bung. 8-4. Backhand yang tidak bisa diantisipasi tadi oleh Vita Marisa, jatuh di daerah pertahanan dari Preven dan Vita. Angka menjadi 8-4 di game ketiga. Baik sekali, Bung. Tempatan bola. Pemenang di babak final di ganda campuran ini akan memperoleh prize money 9.480 US dollar atau sekitar hampir 100 juta. Sementara untuk runner up mencapai 4.560 US dollar, sekitar 50 juta rupiah. Service fault pertama di game ketiga atau yang ketiga di keseluruhan pertandingan ini dilakukan oleh pasangan Preven dan Vita Marisa. 9-6 unggul Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad. Satu kesalahan dilakukan oleh Tontowi Ahmad dari sebuah smash yang tidak bisa dimaksimalkan untuk melewati net. Ya, kalau kita lihat tadi smashnya tidak tepat, Bung, berada di tengah raket sehingga senarnya putus. Dan bola pun jadi menyangkut, Bung. Tambahan angka untuk pasangan Jordan Marisa 7-9 di game ketiga ini masih agak sulit untuk memastikan siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Masih cukup ketat. Di game pertama bahkan Preven Vita tertinggal 3 angka namun antisipasi yang baik ya, Bung, baru saja dari Vita. 8-9. Drop shot dari Preven. Ini mudah saja bagi Vita Marisa untuk menyambar. Sembilan sama. Terlalu jauh, Bung. Melihat ada ruang kosong di sisi kiri daerah permainan Tontowi dan Liliana, Bung. 9 sama saat ini di game ketiga. Masih ketat pertandingan. Satu kesalahan dilakukan oleh Kevin Jordan di saat-saat yang sangat penting di game ketiga ini. Di sini faktor ketenangan sangat menentukan, Bung, dan apabila kita berkaca pada sejarah bulu tangkis kita, salah satu pemain yang sangat tenang dalam permainan ganda. Drop. Dan Liliana Natsir 10 sama game ketiga. Babak final ganda campuran Yonex Sunrise Indonesia Open GP Gold 2013. Permainan net yang bagus dari Preven Jordan mengakhiri game ketiga di setengah pertandingan ini 11-10. Memperkirakan ya Mbak Yeni ya. Pertama, ya memang berarti strateginya sejauh ini tepat untuk Owi dan Butet, paling tidak tertinggal jauh ketika berada di
lapangan sebelah sana. Kita lihat nanti ketika berbalik ke sini ya, Bung. Iya. Dan memang boleh dibilang kemampuan si motor ini, Lili dan Butet ini berimbang, Bung. Jadi memang siapa yang lebih matang, lebih bisa mengarahkan bola dengan baik, itulah yang akan keluar. Siapa yang visi permainan di depan ini yang bisa berjalan rencana itu ya. Penampilannya dibandingkan Butet. Oke, 11. Oleh Liliana Natsir. Unggul 2 poin kali ini setelah tertinggal 4 angka di game ketiga. Empatan bola yang tidak bisa dijangkau. (13-10). Menarik, Bung. Iya, menarik sekali. Ternyata pada interval, setelah interval Pravin, permainan yang bagus dari Pravin Jordan, artinya tidak memberi bola tanggung pada Owi dan kemudian diakhiri dengan smash ke sisi kiri Tontowi Ahmad. Di saat berpindah ke sana, Bung, dia tidak banyak melakukan permainan depan kalau saya lihat. Dia banyak melakukan permainan drive dan menyerang, sehingga si Butet ini sedikit kesalahan dari dilakukan oleh sedikit mendapatkan bola. Iya. Bola lebih banyak diarahkan ke Owi dengan permainan drive dan lalu menyerang ya, Bung. Tepat di depan net tadi sebetulnya unforced error dilakukan oleh juara dunia ini. Menarik di akhir pertandingan game ketiga ini masih bisa diangkat oleh Pravin Jordan, dikembalikan lagi oleh Vita Marisa. Lagi kesalahan dilakukan oleh Tontowi Ahmad. 16-11, 5 poin tertinggal kali ini juara dunia bulu tangkis 2013, juara All England, dan juara Singapura terbuka tahun ini oleh pasangan berperingkat 13 dunia, unggulan ke-6 di turnamen Yonex Sunrise Indonesia Open GP Gold. Seharusnya ini saat untuk bangkit bagi Tontowi dan Liliana, Bun, karena bila tidak segera bangkit maka poin dari Vita dan Pravin akan terus melaju. Kita sudah melihat juara dunia di tunggal di ganda putra Ahmad Hendrawan kalah di hari sebelumnya. Apakah kita juga akan melihat juara dunia ganda campuran juga harus mengalami nasib yang sama di turnamen ini oleh mereka-mereka yang peringkatnya jauh di bawah? Bukan tidak mungkin akan terjadi, Bung, apabila Tontowi dan Liliana tidak segera berupaya untuk mengantisipasi permainan yang impresif dari Pravin dan Vita. 16-11, Pravin Jordan arahkan kepada Tontowi Ahmad, lagi sebuah unforced error dilakukan oleh Tontowi Ahmad. Mbak, ini tertinggal 6 poin, bagaimana pasangan juara dunia ini bisa recover cepat untuk mengejar ketertinggalan, Mbak? Saya rasa harus kembali berkonsentrasi dan fokus ya, Bung, karena dari tadi terus melakukan serangan.
poin lagi. Raven Jordan Vita Marisa akan menjuarai turnamen ini di ganda campuran. Saya kira yang dalam posisi tertekan saat ini adalah pasangan Tontowi Ahmad dan Natsir. Satu lagi kejutan tampaknya akan lahir di turnamen ini. 2 poin lagi bagi Ravin dan Vita dan mereka akan menjadi juara nih. (19-11) 21 kali ini. Dan Natsir bisa mengubah keadaan. Masih bisa diangkat oleh Raven. Masih bisa dikembalikan. Smash dari tidak dapat baik oleh harusnya ditampilkan pada saat perpindahan tadi. Namun sayang sekali ya Bung, pada saat perpindahan tadi banyak sekali kesalahan justru yang tidak perlu Bung dilakukan oleh pasangan Owi dan Butet. Mereka cuma butuh 2 poin lagi sebetulnya Bung ADP memetik gelar juara untuk pertama kali di Sunrise Indonesia Open GP Gold. Betul. Tapi 2 poin itu tentu saja akan terasa sangat lama bagi Raven dan juga Vita Marisa. (13-19) Tanggung di depan net saja bagi Vita Marisa untuk men-smash bola tadi. 20-13 match point. Championship point. Fault. Fault keempat dilakukan oleh Raven dan Vita Marisa. Service over 14-20. Saya kira tadi serve dari Ahmad Lina dan Natsir. Pasangan unggulan ke-6 Raven Jordan Vita Marisa dengan 21-14. Pertandingan diakhiri dengan 3 game. Dan kami akan masih kembali untuk Anda untuk pertandingan berikutnya di Tunggal Putri. Jangan kemana-mana, tetap Cerita dari bumi Cendrawasih. Hidup dalam keterbatasan. 2 hari dari sini, dari makan di sini, terus balik lagi ke Pengi. Garis depan, patriotisme di bumi Cendrawasih. Sabtu, 5 Oktober pukul 16. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Seluruh kota di dunia terselimut rahasia. Most Neapolitans were familiar with legends about their city's underworld. But when they had to retreat beneath the streets, they rediscovered a lost world. Berhenti si ketidaktahuan. This is an empty walkway. Yeah. This is footsteps of an emperor. Dan peradaban. So this is the actual well that they would have been dropping down the bucket and getting the water down here. That's about this high. Yeah. Remah-remah petunjuk untuk umat manusia agar senantiasa terus belajar. Unbelievable. What are these inscriptions? Oh, I see right here. You can see these were some of the prisoners, like graffiti. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Memasak tak sekedar hobi. Memasak bagi saya mencerminkan apa yang kita mau atau keadaan.
konsep hidup yang nggak akan pernah. Sahabat, Chef Fanny dan Chef Lucky di Manny Nepron. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ya, Sorovers, ini dia juara ganda campuran Indonesia GP Gold 2013 pasangan Pravin Jordan dan juga Vita Marisa. Selamat Civita dan juga Jordan, selamat ya. Ini tadi kalau misalnya melihat penampilan kalian berdua pada siang hari ini di set pertama begitu tenang, set kedua memang kecolongan karena mulai terbawa tempo yang dibawa lawannya, dan ketiga akhirnya bisa kembali tenang lagi. Silakan komentar sedikit pertandingan tadi. Selamat juga. Ya, emang set kedua sayanya juga emang terbawa terpancing emosinya ya dalam main, jadi pinginnya buru-buru, jadinya saya malah error sendiri gitu aja. Tadi harus lebih tenang lagi aja. Civita gimana kita? Ya, kalau tadi kan memang lawannya juga ya di atas kertas kan memang menang, jadi kalau aku sendiri sih lebih memang karena saya set kedua memang pastinya kita tinggal satu set lagi menang gitu, jadi itu yang bawa kita keburu-buru banget aja gitu. Juga kita melihat bahwa banyak serang-serang dari Owi tadi, itu bagaimana tadi pemanfaatan? Ya tadi kalau mereka juga banyak error sendiri ya, banyak mati sendiri gitu loh. Tapi mungkin karena set ketiga kita coba lebih fokus. Sekali lagi. Dan segera kembali lagi Indonesia GP Gold 2013 berlolos dengan partai yang kedua dari tunggal putri, dua-duanya adalah dari negeri Cina. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Adakah manusia yang tak dapat terluka secara fisik? Dia mampu merasakan tentang hal-hal yang gaib. Manusia setengah dewa masih mungkin dulu 20 Ready guys. Buat yang biasa luar biasa. Mulai menata kekayaan peradaban. Unbelievable. What are these inscriptions? Oh, I see right here. You can see these were some of the prisoners. Oh, they're like graffiti. I mean, hard. Yeah. Cities of the Underworld. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Baik, kita tadi baru saja menyaksikan pertandingan babak final di ganda campuran antara Tontowi Ahmad, Liliana Natsir berhadapan dengan Pravin Jordan dan Vita Marisa yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Pravin dan Vita. Ini adalah saat di mana mereka baru saja mendapatkan kalungan medali dan juga hadiah dari turnamen ini. Juara di ganda campuran ini 80 rupiah. Mendapatkan 4.560 US dollar. Mereka baru saja selesai tadi dan para fans mencoba untuk mengabadikan momen-momen di mana para pemain tadi mendapatkan kalungan medali. Ini adalah finalis
di ganda campuran Yonex Sunrise Indonesia Open GP Gold 2013. Selamat untuk Preven dan Vita Marisa, bukan begitu Mbak Yuni? Iya. Tantowi Ahmad bisa kalah ketika sepertinya mereka berada di atas angin. Ya, tadi kuncinya memang yang pertama mereka sudah gagal mempertahankan gelar. Tahun lalu mereka adalah juaranya, tapi tahun ini mereka gagal ya mempertahankan gelar juara itu. Saya kira kuncinya adalah di game pertama tadi Bung, ketika 20-17 harusnya menang menjadi kalah, dan di game ketiga paruh waktu ketika berpindah tempat mereka seperti kehilangan konsentrasi lagi dan mengakibatkan jadi tertinggal jauh 18-11 tadi Bung. Inilah juara di turnamen ini untuk Ladies and gentlemen, campuran women single final. Unggulan pertama juga dari Indonesia, Please Tantowi Ahmad, welcome Liliana Natsir. players Setelah ini kita akan menyaksikan pertandingan final di Technical official. tunggal putri antara Hadirin, Yaosu sambut dan dengan meriah Suwodi, para keduanya pemain dari dan China. technical official. Di nomor ini dan juga ganda putri tidak ada wakil Indonesia di babak. Indonesia menempatkan pasangan ini. Ya. Masih sangat muda, posturnya juga sangat tinggi. Ya, kalau masalah postur memang dari dulu lah ya Bung. Dari zaman saya bermain juga mereka sudah jauh lebih tinggi dari kita. Hanya mungkin kita perlu pelajari dengan permainan rally point ke satu dan bagaimana mengimbang langkah, dua langkah waspadai untuk terus bermain konsisten. Baik, ini adalah rekor pertemuannya Bung. Rekor pertandingan mereka 1-0 untuk Suwodi. Pertemuan terakhir dimainkan dengan 3 game. Ya. Saya kira ini juga akan sangat menarik karena dua-duanya non unggulan Bung. Betul. ADP ya. Sementara mereka mengalahkan semua unggulan dari pemain Indonesia, unggulan pertama, unggulan kedua, dan unggulan ke-6. Yaosu ini bahkan mengalahkan semua pemain Indonesia di semifinal, quarter final, babak 16 besar dan 32 besar. Ya. Mereka masih berusia 22 tahun, si Suwodi ini bahkan mereka yang peringkat Indonesia yang berada peringkatnya lebih baik dan unggulan di turnamen ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau dalam beberapa kali wawancara dengan pemain non-Cina, apakah itu pemain India, pemain Denmark, dan juga pemain Indonesia, komentar mereka rata-rata sama bahwa pemain Cina memiliki konsentrasi yang lebih bagus, terutama pada saat poin-poin krusial. Ketika mereka ketinggalan misalnya 18-20 dan lawan tinggal 1 poin lagi meraih kemenangan, maka mereka bisa lebih Jide. Salah satu kunci dalam kesuksesan permainan bulu tangkis dengan rally point sekarang adalah kebugaran fisik. Karena dengan kebugaran fisik, maka pemain akan bisa lebih berkonsentrasi, Bung. Tapi saya pikir Mbak, ini faktor psikologis juga sangat penting. Mental game di setiap pertandingan itu kan juga menjadi faktor yang utama. Karena ketika pemain mengalami kehilangan juga. Dan fisik ya memang lah ya, fisik memang kita lagi berusaha kembangkan dan sedang dikembangkan. Tetapi kita sedang menilik lagi adalah faktor mental itu. Ya, apakah ada hal-hal yang belum terpenuhi atau yang mesti kita berikan kepada si atlet putri ini? Karena kalau kita melihat sepanjang penampilan mereka itu, kadang-kadang mereka juga bisa mengalahkan unggulan. Bahkan pemain sekelas Wang Yihan itu sudah pernah dikalahkan ya, oleh salah satu dari pemain kita, Bung. Komarul Laila yang akan memimpin pertandingan ini bersama Deli Rumate sebagai service judge. Di pertandingan semifinal, Yaosu mengalahkan Maria Febe dari Indonesia.
Setelah ini nanti kita akan juga menyaksikan pertandingan menarik lainnya, yaitu pertemuan antara Simon Santoso dan Dionysius Hayom Rumbaka di tunggal putra. Game pertama akan dimulai, Suwodi akan lakukan serve. Keluar, angka pertama untuk Ausu. Kembali keluar pengembalian bola dari Jisuo. Lebar, drop shot yang dilakukan oleh Jiaosu. 1-2, angka pertama untuk Suwodi di game pertama. Suwodi lakukan serve. Flashing yang sangat baik tadi di sebelah kanan dari daerah permainan Suwodi. 3-1, sementara ini unggul Jiaosu di game pertama. Gagal melewati net, pengembalian bola dari Jiaosu. 2-3. Suwodi akan lakukan serve. Pemain ini bahkan berperingkat 94 dunia saat ini, masih berusia 20 tahun, namun ia mengalahkan unggulan kedua Indonesia, Aprilia Yuswan dari di babak semifinal. Smash yang lebar tadi dari Jiaosu. 3-3. Drop shot dari Jiaosu masih bisa diangkat dengan baik. Dan sebuah penempatan bola yang baik sekali tadi dari Jiaosu, tidak bisa dijangkau oleh Suwodi. 4-3. Jump smash keras dan drop shot lemah tadi dari Jiaosu. Gagal lagi untuk mengembalikan permainan net dari Suwodi. 4-3 di game pertama ini. Gimana Bung ADP melihat penampilan dua petenis muda China ini? Ya sangat menarik Bung, bahwa keduanya pemain non-unggulan dan kemudian bisa melaju ke final, mengalahkan banyak sekali unggulan, termasuk unggulan pertama dari Indonesia, Linda Winifani. Dan rasanya memang bila berkaca pada diri kita sendiri di pembinaan bulu tangkis nasional, memang kita harus lebih banyak mengejar ketertinggalan dengan Cina. Dan apalagi di Asia Tenggara sendiri sudah ada Thailand yang punya misalnya Ratchanok Intanon yang sekarang bertengger di urutan kedua dunia. Saya masih nggak habis pikir ada pebulu tangkis Thailand bisa ada di peringkat 2 dunia. Ya, waktu itu saya pernah bertemu Thailand, dengan Bung. Ya, pelatih Thailand, Siripong Siripul. Juara sepak bola Asia Tenggara saya masih bisa terima. Ini juara bulu tangkis. Waktu itu pelatih tunggal putri Thailand, Bung, Siripong Siripul mengatakan bahwa memang sudah saatnya dominasi tunggal putri Cina itu mulai didobrak, dan menurut dia itu Thailand akan menjadi salah satu pendobrak utama dari dominasi itu. Dan menurut saya optimisme itu sekarang ini terbukti, Bung. Karena saya akan sangat kaget lagi, Bung ADP, kalau tiba-tiba ada pebulu tangkis Afghanistan yang juara bulu tangkis. Bukan tidak mungkin, Bung ADP, karena di sepak bola mereka baru aja juara di Asia Selatan. Padahal di negara itu nggak ada lapangan bola rumput, dan dari sejak negara itu ada mereka perang terus, kenapa mereka bisa juara? Dan kalau bicara sepak bola, Bung, Irak juga berhasil menjadi juara Asia 2007, Bung, dalam final yang berlangsung di Gelora Bung Karno. Udah, stop Bung ADP. Stop untuk bicara sepak bola. 6-6 saat ini game pertama. Jisuo akan lakukan serve.
arahkan kepada Yusel. Servis pelan tadi. Mainan net yang gagal dilakukan oleh Suwodi. Mbak Yuni, ini pemain muda, gimana Mbak? Anda melihat tekniknya, fisiknya? Ya, ini mereka adalah dua pemain muda China yang postur yang tinggi sudah pasti, Bung, dan mereka cukup ulet ya, Bung, bermain sehingga terbukti bisa mengalahkan unggulan-unggulan dari pemain Indonesia. Nah, kembali ke Ratchanok tadi, Bung, menarik bahwa sebenarnya Ratchanok ini pernah dilatih sebentar oleh Susi. Kalau Anda melihat, Anda melihat permainan Ratchanok, mirip-mirip ya, mirip, tetapi Ratchanok mempunyai serangan, lebih mempunyai serangan. Jadi gaya permainannya pun dia mirip Susi. Kalau melihat dia juara, saya sangat tidak heran. Kapan itu Mbak Susi ngelatih si Ratchanok? Kira-kira beberapa tahun yang lalu. Dan waktu junior ya, dan memang sudah dilihat ini bagus sekali dari segi footwork, ketenangan, cara dia bermain, anaknya tenang dan pintar. Dan sekarang rendah hati lagi. Kalau Anda lihat setiap poin dia sering memberikan hormat. Seperti itu. Jadi memang ini adalah the rising star from the Thailand, itu kita sudah bisa lihat itu. Oke. Jadi sekarang kalau melihat peta tunggal putri itu sangat merata loh. China sudah tidak menjadi dominan lagi ya? Dominan, tetapi bisa saja kejutan-kejutan terjadi. Sudah banyak seperti Saina Nehwal, Ratchanok, ada beberapa pemain dari Eropa, Julian Sheng ya. Itu lebih-lebih lagi sudah umur mungkin regenerasi saya di bawah saya sedikit, tetapi masih bisa konsisten dan bahkan justru baik belakangan ini prestasinya, Bung. Bahkan dalam banyak turnamen Julian Sheng tampil sendirian tanpa didampingi pelatih karena memang ya kebanyakan pemain Eropa juga sangat mandiri. Smash keras, sebuah penempatan bola yang sangat bagus dari Suwodi. Tapi dari sisi teknis, ini dua finalis ini istimewa nggak menurut Mbak Yeni? Pemain China rata-rata istimewa, Bung. Kalau kita bandingkan dengan pemain di negara yang lain ya, Bung. Hanya memang sekarang ini mereka juga lagi mengalami satu krisis, adalah ketidakkonsistenan. Mereka juga, Bung, beda dengan zaman kita dulu. Mereka jarang sekali kalah dengan pemain di luar Indonesia, Denmark dan Korea. Ya. Jadi memang petanya dengan rally point ini menjadi sangat seru. Semua kemungkinan bisa terjadi. Bukan cuma faktor teknik aja yang menentukan ya, Mbak? Iya, banyak faktor. Dan yang perlu menjadi PR bagi kita adalah sekarang untuk tunggal putri bagaimana kita bisa mengalahkan yang atas tetapi tidak kalah dengan yang tidak-tidak. Sebuah permainan net yang gagal dilakukan oleh Yao Su. Menambah satu angka lagi bagi Suwodi menjadi 11-8 di game pertama ini, pertandingan final tunggal putri dari turnamen GP Gold yang berlangsung di Gor Among Raga, Yogyakarta. 20 seconds. 20 seconds. Di pertandingan sebelumnya, jika Anda terlewatkan sejak awal, ganda campuran Pravin Jordan Vita Marisa keluar sebagai juara setelah mengalahkan unggulan pertama Tontowi Ahmad Liliana Natsir dengan 3 game. Drop shot masih bisa diangkat oleh Suwodi. Keluar 12-8. Suwodi akan lakukan serve. Net yang bagus tadi dari Suwodi. Gagal melewati net, 13-8.
cukup jauh tertinggal kali ini. Banyak unforced Yao error Sui. rasanya. Dari Yao Sui, Bung. Ya, Saudi lebih bermain efisien dan juga konsisten, Bung, dibandingkan Yaswe pada siang hari ini. Drop shot tadi dilakukan oleh Suodi. Service over 9-13. 9-13. Angka kali ini bertambah untuk Yao Sui. Tidak mampu mengembalikan bola tadi Suodi. 11-13. Di ganda putri juga akan bertemu pasangan China di babak final ini. Sementara di tunggal putra akan ada Simon Santoso dan Dionysius Hayung Rumbaka di babak final. Di ganda putra kita akan melihat penampilan dua pasangan ganda putra Indonesia, Ronald Alexander Selvanus Geh, yang akan berhadapan dengan Angga Pratama Rian Agung Saputra. Salah satu pertandingan yang juga akan sangat menarik di hari ini. 14-10. Keluar 15-10. Sejauh ini Suodi masih bisa menerapkan permainan yang sangat taktis, tidak banyak melakukan kesalahan. Drop shot. Variasi pukulan coba dilakukan oleh Suodi, namun kali ini drop shot yang dilakukan oleh Yao Sui gagal diangkat dengan sempurna oleh Suodi. 11-15. Ya, Bung, sayang sekali ya, Bung, tunggal putri kita, Maria Febe dan juga Aprilia ya. Aprilia Yuswandari gagal ya, Bung, maju ke final. Dua-duanya harus kalah dengan straight game. Sementara kalau kita melihat permainan hari ini, kedua pemain China ini sebenarnya juga tidak memiliki satu keistimewaan yang luar biasa juga, Bung. Secara pengalaman justru sebetulnya Maria Febe dan Aprilia berada di atas